Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang validitas isi. Nah, adapun model-model kesepakatan antar penilai untuk validitas isi yaitu, yang pertama ada penilai pakar 1. Ia mengatakan bahwa tidak relevan itu jika skornya berkisar 1 hingga 2 dan juga bernilai A dan C. Sedangkan relevan maka skornya itu berkisar 3 sampai dengan 4 dan bernilai B dan D. Pada penilai pakar kedua mengatakan bahwa jika tidak relevan maka skornya itu berkisar 1 sampai 2 dan bernilai A dan B. Sedangkan relevan maka skornya itu 3 sampai 4 dan bernilai C dan D. Itu adalah model kesepakatan antar penilai untuk validitas isi menurut Ruslan tahun 2009. Nah, adapun di sini instrumen yang dikembangkan menggunakan model kesepakatan untuk memutuskan koefisien validitas isinya. Jika hasil dari koefisien validitasnya itu tinggi, maka V lebih besar dari 75%. Maka bisa kita nyatakan bahwa pengukuran telah kita lakukan ataupun intervensi yang dilakukan adalah sudah valid. Nah, kemudian apabila tidak demikian maka kita perlu melakukan revisi berdasarkan dengan saran yang diberikan oleh penilai. Nah, kemudian pakarnya itu melihat bagaimanakah aspek-aspek yang dinilai kurang, maka bisa melakukan revisi. Selanjutnya, proses validasi ulang ini terhadap instrumen yang telah direvisi. Kemudian seterusnya sehingga diperolehlah hasil yang valid. Instrumen yang valid itulah bisa kita gunakan dalam suatu penelitian pada saat kita mengambil data dari responden yang telah kita tetapkan. Lalu, menganalisis validitas instrumen telah dikembangkan dengan menentukan validitas isi secara keseluruhan dari suatu tes melalui penilaian pakar. Relevansi kedua, pakar menyatakan bahwa secara seluruh merupakan validitas isi Gregory, yaitu berupa koefisien validitas isi. Koefisien validitas yang isinya ini bisa dihitung dengan menggunakan rumus. Nah, rumusnya itu berupa D per A ditambah B ditambah C ditambah dengan D. Nah, A itu adalah sel yang menunjukkan kedua penilai ataupun pakar yang menyatakan tidak relevan. Nah, sedangkan B dan C itu adalah sel yang menunjukkan perbedaan pada pandangan antar penilai atau pakar. Sedangkan D menyatakan bahwa sel yang menunjukkan kedua pakar ataupun penilai memenuhi validitas isi. Nah, hasil dari validitas isi tes itu bisa dinyatakan dalam D per A tambah B tambah C tambah D. Nah, kemudian di situ ada D per A tambah B tambah C tambah D. Maka bisa dilihat hasilnya 35 per 0 tambah 0 tambah 1 tambah dengan 35. Hasilnya menjadi 34 per 36. Maka hasilnya menjadi 0,97. Berdasarkan perhitungan tersebut diperolehlah koefisien validitasnya atau validitas isinya itu 0,97. Maka bisa kita nyatakan bahwa pengukuran ataupun intervensi yang kita telah lakukan telah valid. Nah, mungkin sekian penjelasan materi mengenai validitas isi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.